Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kata kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Dan dalam Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 1 ayat 12. Dan juga karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Haleluya. Selain di dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Ya, Alkitab berkata bahwa dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan ke-10 Rasul Petrus mengatakannya demikian. Puji nama Tuhan, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dalam menjalani hari ini tentunya bersama dengan Tuhan. Doa dan harapan saya kekuatannya senantiasa menyertai kita sehingga kita tetap berada di dalam lindungan dan kekuatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus berharap dan hidup di dalam melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu ayat saya akan bacakan, Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Manusia memiliki sudut pandang untuk melihat kehidupan ini. Dan ada banyak sudut pandang yang mungkin diberikan ketika melihat kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini mereka anggap ya mampir mumbe, atau kemudian juga mereka mengatakan ya mari kita memuaskan diri kita sampai sepuas-puasnya, karena kalau kita sudah mati kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ada banyak pendapat-pendapat manusia tentang kehidupan ini untuk melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Maka kita tadi sudah baca firman Allah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ada masa sulit, ada masa sukar, ada masa penderitaan, tapi ada juga masa senang, ada masa bahagia, ada masa sukacitanya. Tapi kalau dihitung dari semua kehidupan, tentulah yang terbaik, yang terbanyak yang kita nikmati. Kalaupun kita menikmati penderitaan, itu bagian dari rencana Allah yang harus kita jalani dalam hidup ini. Dan Dia pasti memberi kekuatan, karena Alkitab mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, jadi Paulus melihat kehidupan dari sudut pandang Allah, sehingga hidupnya berpusat pada Kristus. Jadi kalau kehidupan itu berpusat pada Kristus, itu sesuatu yang sangat berbeda, ya. Sudut pandang kita bukan lagi akan keinginan kita, akan kehendak kita, akan kemauan kita, akan ego kita, tapi kita melihat keinginan Allah, kerinduan Allah, kemauan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan jelas dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, I am the branches, I am the vine, you are the branches. Jadi akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya atau cabang-cabangnya. Dan he who abides in me and I in him, dia yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, he bear much fruit, dia akan berbuah banyak. For without me you can do nothing, karena tanpa aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi
Dia menyadari, Paulus menyadari bahwa hidup ini berpusat pada Kristus. Kalau tidak berpusat pada Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Mungkin kalau Anda beranggapan bahwa harta yang dihasilkan itu akan membawa Anda kepada keselamatan, jangan pikir demikian. Itu sebabnya tanpa Tuhan manusia itu akan kehilangan segala-galanya. Walaupun dia mungkin memiliki harta benda yang berlimpah-limpah, karena dia kehilangan nyawanya. Firman Allah katakan, apabila manusia memiliki segala dunia ini, seluruh isi dunia ini, tapi kalau kehilangan nyawanya, apa gunanya? Dan itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa dia berpusat pada Kristus. Sehingga ketika dia berpusat kepada Kristus, segala tantangan, segala rintangan, segala persoalan tetap ditinjau dari segi kebenaran firman Allah. Dan itulah sebabnya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan karena kita berpusat pada Kristus, lalu tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, tidak. Tapi yang jelas Tuhan akan memberikan kemampuan bagimu untuk melewati masa-masa kehidupanmu. Baik itu dalam keadaan baik, baik itu dalam keadaan tidak baik. Tuhan akan terus menyatakan kekuatannya bagimu. Karena Paulus sudah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Semoga kita adalah orang-orang yang memiliki sudut pandang yang sama dengan Paulus, yaitu dengan berpusat pada Kristus, sehingga kita dalam menghadapi hidup ini bukan kita patokkan kepada keberhasilan dunia ini, tetapi kita patokkan kepada sudut pandang Allah, kehidupan Allah, dan kemauan Allah, dan kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, Paulus hidup meneladani Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kalau melihat kehidupan, tema kita tadi melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Jadi kalau melihat kehidupan dari sudut pandang Allah, maka kita akan mengikuti kehidupan yang daripada Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus berkata setelah dia berpusat kepada Tuhan, dia meneladani Kristus. Itu sebabnya dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus 11 ayat yang pertama dikatakan di sana, imitate me just as I also imitate Christ. Jadi teladanilah aku, tirulah aku, sama seperti aku meniru Kristus. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus. Jadi dia meneladani Kristus, dia mengikut Kristus. Dan kita tahu bahwa bagaimana keinginan dari Paulus yang terbesar adalah serupa dengan Kristus. Dan teladan itu terus dia ikuti, teladan Yesus itu. Kita tahu bagaimana dia pada mulanya menganiaya umat Tuhan, bagaimana dia mengejar umat Tuhan, bagaimana jahatnya dirinya kepada umat Tuhan yang disebut sekte Tuhan itu. Tapi kemudian karena Tuhan mengubah dia, Tuhan Roh Kudus mengubah hidupnya, dan kemudian Tuhan pakai hidupnya sebagai alat, dan sebagai teladannya bukan lagi Taurat Tuhan, tetapi Yesus sendiri yang menjadi teladan kehidupannya. Dan ingatlah ketika siapapun kita, ketika kita meneladani Kristus, kita tidak akan pernah tersesat. Dan kita akan dibawa serupa dan segambar sebagaimana Tuhan harapkan kepada kita. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi kuduslah kamu karena Bapamu adalah kudus. Jadi keinginan Tuhan supaya kita sama seperti Dia. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kata firman Allah, takut akan Tuhan. Jadi melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Paulus melihat kehidupan dari sudut pandang Allah sehingga hidupnya takut akan Tuhan. Kita sudah tahu tentu dalam takut akan Tuhan itu kita terhindar dari berbuat dosa. Dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman yang besar. Jadi kalau Anda, jiwa Anda, kehidupan Anda tidak tentram, miliki takut akan Tuhan. Kan ada banyak orang ingin hatinya tentram, hatinya tenang, hatinya teduh.
Kita sudah melihat ada banyak orang yang terikat dengan morfin, dia tidak bisa tidur kalau tidak memakai itu dan lain sebagainya. Dan saya punya sahabat dulu yang terikat dengan seperti itu. Tapi dia bukan semakin tenang, karena dosis akan semakin bertambah. Dan tentu dia itu juga akan mengalami kesulitan soal keuangan. Dan sementara firman Allah katakan tidur itu karunia Tuhan, tapi ada orang tidak bisa tidur. Ya. Tapi kalau kita memiliki takut akan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Karena ada, Alkitab katakan ada ketenteraman. Anda bisa baca nanti dalam Amsal 14 ayat yang ke-26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan itu juga ada perlindungan. Jadi kalau ada perlindungan dalam takut akan Tuhan, mengapa kita harus takut dalam mengharungi kehidupan ini? Ada perlindungan Tuhan. Bagi generasi kita juga ada perlindungan Tuhan. Bagi generasi ke masa depan juga ada perlindungan. Kadangkala kita berlebih-lebihan dalam menyikapi kehidupan ini. Tetapi Alkitab sudah mengatakan bahwa dia bertanggung jawab, baik kehidupanmu, baik generasimu. Ketika generasimu hidup dalam takut akan Tuhan, juga akan diperlakukan oleh Tuhan dengan cara yang sama yang kau nikmati. Dan juga dalam takut akan Tuhan itu ada sumber kehidupan. Wow, Alkitab katakan kalau kita baca dalam Yeremia 17 ayat 13, barang siapa yang meninggalkan Tuhan dia akan dipermalukan karena dia meninggalkan sumber air kehidupan. Wow, jangan tinggalkan sumber air kehidupan itu. Rugi Anda, menderita Anda, sakit Anda kalau Anda meninggalkan sumber air kehidupan itu. Dan itu sebabnya dalam takut akan Tuhan itu terus akan dipelihara oleh setiap orang yang memiliki sudut pandang melihat kehidupan ini dari sudut pandang ilahi. Dan juga yang terakhir adalah terhindar dari jerat maut. Wah, bayangkan. Jadi kita sudah memiliki ketentraman, memiliki perlindungan, memiliki sumber kehidupan, dan kemudian terhindar dari jerat maut yang paling ditakuti. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55, 56, 57 di sana dikatakan, oh maut, di manakah sengatmu? Oh maut, di manakah kemenangan? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi terpujilah Allah yang telah memberikan kita kemenangan melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi doa dan harapan saya kita bisa melihat kehidupan ini dari sudut pandang Allah, sehingga kita tetap mengalami kenikmatan dalam hidup ini, dan perlindungan, pengawalan dan kuasa Allah tetap bisa kita nikmati sepanjang kehidupan ini. Dan jangan takut kalau engkau melihat kehidupan dari sudut pandang Allah dan memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Paulus, kita juga akan menikmati pemeliharaan sama seperti Tuhan memelihara Paulus, demikian juga Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita tunduk kepada kita berterima kasih Tuhan, biarlah kami dapat melihat dari sudut pandang Allah kehidupan ini, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berpusat pada Tuhan, yang meneladani Tuhan, yang takut akan Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Aku perintahkan segala sakit yang mereka alami, apapun sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus aku perintahkan keluar. Setiap orang yang mengikuti doa ini Tuhan Bapa di surga dimanapun, Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan bagi mereka-mereka juga yang mengalami masalah dalam kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau orangnya yang sedang berbeban berat, datang kepada Tuhan dan ingat dia akan memberikan kelegaan. Angkat kedua belah tanganmu, kita serahkan ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan membuat nyaman hati mereka dan terlepas dari segala intimidasi yang akibat daripada persoalan-persoalan yang mereka alami. Terima kasih Bapa di surga, dan berikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya sehingga mereka memberikan kemuliaan
bagi Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan, sama seperti Engkau telah menolong Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan Engkau juga akan menolong kami umat-Mu yang mengalami masalah di dalam nama Yesus. Karena Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih, pertolongan datang kepada setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Yesus. Kekuatan Tuhan, kekuatan iman, kekuatan doa, kekuatan firman senantiasa menyertai hidup kita. Amin.